akan menjelaskan sebuah zona pelindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Indonesia merupakan negara berkembang dan hingga saat ini masih terus melaksanakan peningkatan terhadap pembangunan perekonomian negara. Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan ini terjadi karena faktor perubahan masyarakat yang terus berkembang cepat mengikuti zaman. Merek sebagai tanda pengenal suatu produk terdiri dari nama, istilah, lambang, simbol, warna, gerak, atau kombinasi dari hal tersebut. Merek merupakan gambaran identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek digunakan sebagai alat promosi, jaminan atas mutu barang, dan untuk menunjukkan asal barang dan jasa. Merek sebagai salah satu hak atas kekayaan intelektual yang pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan dari perusahaan lain. Pemilik merek harus bersikap aktif untuk mengendalikan pelanggaran merek. Hal ini karena pemilik merek merupakan satu-satunya pihak yang boleh melakukan laporan, sehingga dirasa kurang efektif dan maksimal untuk menjamin barang-barang yang beredar dalam keadaan aman dan dalam mutu yang baik untuk konsumen. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, di mana bertitik fokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang palsu. Merek memiliki peran penting untuk peningkatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan tanda pembeda antara suatu produk barang dengan produk barang lainnya. Merek yang dikelola dengan baik akan menjadi merek terkenal, sehingga merupakan aset yang bernilai tinggi bagi pemiliknya. Merek membutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti memasukkan produk barang suatu merek. Faktor sosial adalah faktor yang pertama. Perilaku masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama pada penampilan fisik. Kebiasaan itu mempunyai dampak pada perilaku konsumtif pembeli barang dan jasa agar memiliki penampilan yang menarik. Masyarakat akan melakukan segala cara agar dapat diterima di lingkungan tempat mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Harga merupakan alasan yang penting bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang. Harga yang murah identik dengan barang yang palsu, dibanding dengan barang original yang terdapat di mall atau plaza dengan harga yang mahal, sehingga hanya beberapa kalangan yang dapat membeli. Yang ketiga, ada faktor kebudayaan. Masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan peradaban tren agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan untuk bias memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu masyarakat. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan ini adalah mengkonsumsi suatu barang hingga menimbulkan rasa ketagihan dan puas. Masyarakat menggunakan berbagai atribut pada tubuh untuk dapat diterima pada suatu lingkungan. Masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan, maka memilih untuk membeli barang atribut perlengkapan tersebut dengan barang yang kualitasnya buruk atau rendah tanpa memperhatikan barang itu asli atau tidak selama itu serupa dengan aslinya. Yang keempat ada faktor hukum. Pemalsuan barang merupakan pelanggaran di bidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Delik pidana pada merek merupakan delik aduan, sehingga dibutuhkan laporan dari pemilik merek dan pemegang lisensi untuk dapat dilakukan penegakan hukum. Pemilik merek memiliki peran penting dalam melakukan laporan atau aduan. Aparat penegak hukum dalam pemalsuan barang tidak akan melakukan penegakan hukum apabila pemilik merek tidak melakukan laporan. Yuridis beredarnya barang palsu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis lebih rinci perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana pasal 100, 101, dan pasal 102. Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan.
Delik aduan yang terdapat pada pasal 100, pasal 101, dan pasal 102 merupakan delik aduan relatif. Delik aduan relatif artinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu. Justru diperlukan sebagai delik aduan dan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Prosedur suatu barang dapat beredar di pasar. Peran pemerintah dalam penetapan prosedur peredaran barang sangat penting sebagai upaya terciptanya perdagangan yang sehat, peningkatan ekonomi, terutama untuk tujuan pemerataan dan stabilitas ekonomi guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Pemerintah merupakan lembaga yang berwenang membuat kebijakan dan mengambil tindakan untuk menekankan peredaran barang palsu pada masyarakat. Pemerintah dapat mencabut surat izin usaha atau penarikan barang yang beredar tidak ber-SNI. Bentuk pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah dalam proses ini dapat berjalan sesuai tujuan untuk menekan peredaran barang palsu jika penegakan hukum dijalankan secara konsisten serta kepatuhan pemerintah. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah peredaran barang palsu. Yang pertama, peran penyidik pejabat polisi di Direktorat Jenderal Haki. Dalam pelaksanaannya, tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. 10 pejabat pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Haki diberi wewenang khusus untuk penyidik. Wewenang penyidik pejabat polisi di Direktorat Jenderal Haki diatur pada pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua ada peran pemilik merek. Pemilik merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam peredaran barang palsu pada masyarakat. Hal ini karena sifat delik aduan pada merek yang mengakibatkan dibutuhkannya aduan atau laporan dari pemilik merek untuk dapat menindak pelanggaran merek ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya tadi, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah pemalsuan barang yang dibantu oleh Kementerian Perdagangan sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan barang pada masyarakat adalah dengan merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan baik mengenai standarisasi barang dan jasa maupun pengawasan peredaran barang di pasar.